Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kasus COVID-19 melonjak tajam di berbagai wilayah Amerika sehingga kota Los Angeles dan wilayah California Selatan menerapkan full lockdown atau karantina wilayah penuh, serta memerintahkan warga agar tinggal di rumah saja. Daya tampung ruang ICU di wilayah ini hampir penuh, sementara jumlah pasien rawat inap meningkat di 40 negara bagian dan juga di ibu kota Washington DC dan Puerto Rico. Pandemi virus corona kini menyebar lebih cepat di Amerika dengan 1 juta kasus baru tercatat hanya dalam 5 hari pertama bulan Desember. Dan jumlah rawat inap melonjak di 40 negara bagian DC dan Puerto Rico. Negara bagian California mencatat rekor 25.000 kasus baru dalam sehari pada Sabtu kemarin. Para pejabat California mengatakan mereka tidak punya pilihan lain dan mencoba menghentikan penyebaran COVID lewat pembatasan baru. Setelah wilayah utara, kini California bagian selatan memberlakukan karantina wilayah mulai hari Minggu. Warga diminta tinggal di rumah dan kota San Diego termasuk yang menutup salon dan makan di restoran. Toko retail hanya boleh beroperasi dengan 20% kapasitas selama 3 pekan ke depan. Banyak kota dan negara bagian lain juga memberlakukan lagi PSBB untuk menekan penularan serta mengurangi beban rumah sakit dan tenaga kesehatan. Sementara itu, vaksin COVID pertama diperkirakan mendapat izin penggunaan darurat dalam pekan-pekan depan dan otoritas Amerika merekomendasikan tenaga kesehatan serta penghuni panti lansia mendapat prioritas untuk divaksin lebih dahulu. Saudara, selama masa kepemimpinannya, Presiden Donald Trump berhasil menormalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab serta Sudan. Meski kini ada ketegangan baru dengan Iran, tapi pengamat menilai tidak akan ada perubahan mendasar dalam kebijakan luar negeri Amerika terhadap Timur Tengah di bawah pemerintahan Joe Biden. September lalu, Abraham Accords yang menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain ditandatangani. Perjanjian ini dipandang sebagai pencapaian kebijakan luar negeri paling penting selama masa pemerintahan Donald Trump. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. Presiden terpilih Joe Biden sempat menyatakan dukungan agar lebih banyak lagi negara mengakui Israel, tapi tetap dengan menghargai nasib warga Palestina. Also, I believe that Israel has to be prepared to work toward a genuine two-state solution. Biden berjanji untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran yang ditinggalkan Trump pada 2018 lalu. Rencana ini mungkin akan terhambat setelah pembunuhan ilmuwan nuklir ternama Iran baru-baru ini. But the fact is Iran cannot afford a military conflict at this point with US or Israel, or for that matter anybody else. Jika Trump lebih tertarik dengan hubungan bilateral yang kerap didasarkan pada hubungan personal dengan pimpinan negara lain, Biden diperkirakan akan menempuh pendekatan multilateral melibatkan sekutu AS. Analis menilai tidak akan ada perubahan fundamental dalam kebijakan luar negeri AS di wilayah tersebut. I think the people, particularly those who are active in human rights and democracy, in the region will very much look forward to those two issues becoming important once again for the United States. Diperkirakan dalam beberapa bulan di awal pemerintahannya, Biden akan berfokus pada penanganan pandemi dalam negeri dan menyerahkan keputusan kebijakan luar negeri kepada Antony Blinken, menteri luar negeri pilihannya yang sudah bekerja dengan Biden selama 20 tahun dan berpengalaman dalam kebijakan Timur Tengah termasuk di Mesir, Irak, Suriah, dan Libya. Demikian laporan VOA. Beralih ke penjualan pohon cemara alami yang meningkat tajam menjelang Natal di Amerika. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, adanya pandemi tahun ini membuat banyak warga tidak bepergian, sehingga memiliki cukup waktu untuk mendekor pohon cemara alami di rumah mereka. Oregon di pantai barat Amerika adalah penghasil pohon cemara dan pinus terbesar di Amerika Serikat untuk digunakan sebagai pohon Natal. Mackenzie Farms dekat Oregon City tahun ini memasok retail besar seperti Costco dan Home Depot sepekan lebih awal dari biasanya. Yeah, the weekend after Thanksgiving, about 25 to 30% of the total sales are during that weekend. And this year, we're going to look at 15 to 20% before Thanksgiving, 35 to 45% after Thanksgiving, with the balance being the second weekend of December. Natal yang biasanya dilewatkan bersama keluarga besar, tahun ini juga bakal dirayakan bersama keluarga inti saja. 15 to 20 million Americans will be at home this year rather than traveling, and as a result of that, they will be decorating their homes where in the past they enjoyed that in someone else's home. There's a couple of families I talked to yesterday that
they were like, we're usually out of the country, so like we don't even know what type of tree we want or how tall or how to do this. And so I think there's a lot of families that are obviously staying home this year. And so it's almost a new experience or a renewed experience for a lot of families. So Penjualan pohon juga meningkat di Lee Farms, dekat kota Portland. it's the first day for trees. Opened at noon, closed at 4, and we sold just over 100 trees yesterday. I saw that all my friends on Instagram already have their trees, and I wanted mine too. She did say that over breakfast this morning. I'm a little embarrassed to share that. Everybody's getting Christmas trees early this year. Menurut pantauan The Christmas Tree Promotion Board, sekitar 20% warga AS yang sebelumnya menggunakan pohon buatan, tahun ini beralih ke pohon natural tebangan. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Ripka Siahaan yang menjual makanan Indonesia di area perkantoran dan pertokoan Rockefeller Center di Manhattan, New York. Sejak Oktober lalu, Ripka membuka tenda Mamika Homemade Cuisine di antara tenda penjual makanan dari negara-negara lain. Untuk pertama kalinya, kuliner Indonesia dijual di tengah-tengah area perkantoran dan shopping area Rockefeller Center, Manhattan, New York. Sejak bulan Oktober lalu hingga hari ini, tenda Mamika Homemade Cuisine berdiri di antara tenda-tenda penjual makanan dari negara-negara lain. Jadi saya jualan nasi kuning, seperti yang bisa dilihat di sini. Nasi kuning dengan salad, Indonesian salad, ada gado-gado, dan lapis legit. Dalam kondisi pandemi corona, para pembeli hanya dapat memesan makanan untuk dibawa pulang. Nama Mamika yang diambil dari kata Mama Ripka sudah cukup populer di antara diaspora Indonesia di kota New York. Saya itu kemarin saya coba gado-gadonya. Karena kebetulan semua menunya vegan dan ternyata rasanya gak kalah, asli enak banget. Rasanya bangga banget ya karena Rockefeller itu kan salah satunya ikon kota New York. Jadi dengan adanya Mamika bisa memperkenalkan makanan Indonesia di Rockefeller itu sesuatu yang luar biasa dan membanggakan. Kecintaan kuliner Ripka dimulai sejak masa kecil saat sering membantu sang ayah yang memiliki restoran mie di kota Semarang. Dan sejak tahun 2017 lalu, Ripka memutuskan untuk menekuni bisnis kuliner Indonesia. Di sini ada suatu, buat saya pribadi ada kebanggaan karena saya membawa nama Indonesia. Jadi nama Indonesia tuh paling enggak orang-orang di New York City itu tahu Indonesia tuh punya makanan-makanan enak. Naratama dan Audrey Toyo, VOA New York. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.